Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas seni budaya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-6 ya. Berarti kita sudah memasuki materi seni musik. Mari kita pelajari konsep bernyanyi solo atau tunggal dan materi vokal. Tujuan pembelajaran hari ini ialah mengidentifikasi konsep bernyanyi secara solo atau tunggal dan menentukan materi vokal yang kalian miliki. Konsep bernyanyi vokal solo atau tunggal. Bernyanyi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah mengeluarkan suara yang bernada. Ada juga pendapat lain yang mengemukakan bernyanyi merupakan suatu seni untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan manusia melalui nada dan kata-kata. Kata vokal itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu vocalis, yang berarti berbicara atau bersuara. Sedangkan vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Nah, untuk pengertian solonya itu sendiri ialah bentuk penyajian musik vokal yang dilakukan hanya oleh satu orang penyanyi. Dari beberapa pendapat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kegiatan bernyanyi vokal solo atau tunggal ini merupakan kegiatan di mana kita mengeluarkan suara yang bernada, beraturan, serta berirama, baik diiringi oleh iringan musik ataupun tanpa iringan musik, secara perorangan atau sendiri. Bernyanyi merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi siapa saja, baik yang sedang bahagia, sedih, ataupun dalam keadaan yang tidak menentu. Kenapa? Karena dengan bernyanyi ini, hati kita menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik yang indah. Dan berikut ini merupakan beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari kegiatan bernyanyi. Yang pertama, memperkuat daya ingatan dan konsentrasi. Saat kita mendapat tugas menghafal satu lagu nih misalnya, otomatis kita akan melatih daya ingat. Apakah kita akan ingat dengan liriknya? Apakah kita akan ingat juga dengan nada-nadanya? Terus kita juga melatih konsentrasi. Kita bisa nggak nih berkonsentrasi saat latihan, saat praktiknya gimana gitu kan ya. Selanjutnya memperkaya daya imajinasi. Nah biasanya di SMA nanti nih kita kadang disuruh buat lagu sendiri. Otomatis kan kita ngarang tuh kata-katanya, nada-nadanya tuh mau gimana, atau enggak mengaransemen lagu yang udah ada tuh gimana. Itu tuh bisa memperkaya daya imajinasi kita, daya cipta kita tuh gimana. Terus bernyanyi juga bisa menambah rasa percaya pada diri sendiri ya. Apalagi nih anak yang hobinya nyanyi gitu kan, nanti disuruh nyanyi, wah dia seneng banget tuh bawaannya, pede gitu ya. Selanjutnya memperluas kebudayaan. Kita dikasih tugas lagi nih untuk menghafalkan lagu tapi harus di luar dari daerah kita. Kita kan daerahnya Sunda nih, lagunya kayak misalnya Pupuh Kinanti, Pupuh Sinom, atau lagu-lagu pop Sunda kayak misalnya Mawar Bodas, Dedali Manting yang kayak gitu ya. Terus kita ngapalin di luar daerah kita, misalnya daerah tetangga deh, daerah Jawa. Otomatis kan kita bakal nyari tuh lagu-lagu yang mau kita nyanyiin tuh daerah Jawa tuh apa aja. Terus makna dari lirik Jawa tuh gimana. Nah itu secara nggak sengaja kita memperluas kebudayaan. Lalu dengan bernyanyi bisa meningkatkan kecerdasan seperti yang kita udah bahas ya. Kayak melatih daya ingat, melatih konsentrasi, daya imajinasi. Nah itu merupakan tahap-tahapan dalam meningkatkan kecerdasan. Terus menghilangkan stres. Oh jelas ini ya, bernyanyi bisa menjadi kegiatan dalam menghilangkan stres. Kita lagi bad mood, lagi bete, jenuh sama tugas, kita bisa tuh dengerin musik kesukaan kita. Terus kita kan nanti lama-kelamaan mengikuti ya irama, mengikuti liriknya. Dan dengan kegiatan bernyanyi kita bisa memberikan kebahagiaan, gak hanya kepada diri kita sendiri, bahkan kepada orang lain. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal ini seringkali dinilai sebagai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan sarana dan prasarana. Padahal sebenarnya sama saja dengan penampilan yang lain. Justru penampilan vokal solo ini memiliki beban yang lebih berat. Kenapa? Karena seluruh keberhasilan dan penampilannya itu tergantung pada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri.
materi vokal. Untuk materi vokal kali ini, Ibu juga mengambil dari sumber lain. Silakan perhatikan dengan baik ya. Nah, mari teman-teman semua, kita amati tayangan video pertama berikut ini. Hey, hey, apa kabar kamu? Siapkah kau untuk melangkahi masalahmu? Hadapi esok pagi. Kemudian, kita saksikan tayangan video yang kedua. Hai, hai, apa kabar kawan? Siapkah kamu untuk melangkahi masalahmu? Hadapi esok pagi. Kita telah menyaksikan dua tayangan video. Video 1 dan video 2. Coba, dari kedua video tersebut, apa yang membedakan dari kedua penyanyi itu? Teman-teman semua, boleh tulis di kolom komentar. Oh, ternyata yang membedakan kedua penyanyi adalah warna suara dan wilayah nadanya. Nah, itulah yang disebut dengan materi vokal. Warna suara. Masing-masing orang memiliki warna suara yang berbeda-beda. Antara Raisa, BCL, Duta, Via Valen maupun Boy William pasti memiliki warna suara yang berbeda-beda. Kenapa ya kira-kira teman-teman? Yang tahu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ternyata, warna suara masing-masing orang berbeda. Karena getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suaranya berbeda pula. Dan perlu kalian ketahui bahwa pita suara yang kita miliki merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita wajib memanfaatkan dan melatih dengan baik suara yang kita miliki. Wilayah nada. Wilayah nada merupakan kemampuan seseorang dalam menjangkau suara yang rendah dan tinggi. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki dan juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih vokal. Teman-teman semua, berikut ini pengelompokan wilayah nada sesuai dengan ambitusnya atau batas wilayah. Suara anak-anak. Suara tinggi anak-anak berada pada C aksen hingga F aksen 2. Suara rendah anak-anak berada pada A kecil hingga D aksen 2. Suara wanita. Suara wanita tinggi atau sopran berada pada C aksen hingga A aksen 2. Suara sedang wanita atau mezzo sopran berada pada A kecil hingga F aksen 2.
Sedangkan suara rendah wanita atau alto berada pada F kecil hingga D aksen 2. Sementara pada suara pria tinggi atau tenor berada pada C besar hingga A aksen. Suara sedang pria atau bariton berada pada A besar hingga F aksen. Dan suara bass atau suara rendah pria berada pada F besar sampai D aksen. Kalau kita amati tadi, siswa tidak dapat menjangkau satu nada tinggi yang ada di sopran dan satu nada rendah yang ada di alto. Dapat dipastikan wilayah nada yang dimiliki oleh siswa tersebut yaitu mezzo sopran. Tugas kali ini, kalian akan menentukan wilayah nada masing-masing. Cek vokal, kalian itu sebenarnya berada di wilayah nada mana sih gitu. Apakah di bass, tenor, atau di mana? Bagaimana Bu cara ceknya? Yaitu dengan mengikuti bunyi nada pada piano atau keyboard. Bu, kan aku nggak punya keyboard, aku nggak punya piano, aku nggak punya aplikasi piano di HP. Tenang aja, cukup kalian mereview lagi video ini. Kan Ibu sudah ya mencantumkan di video ini. Misalnya nada bass tuh dari mana ke mana, nada tenor dari mana tuh kemana. Nah, kalian ikutin bunyi nada pada video ini gitu kan, sesuai wilayah nadanya. Misalnya yang cewek kan ada 3 ya, alto, mezzo sopran, sama sopran. Di alto, oh ternyata aku merasa kerendahan, ada 3 nada bawah yang gak bisa aku capai misalnya. Terus ke mezzo, di mezzo lumayan, tapi masih ada aja nih nada yang belum aku capai gitu ya, masih kerendahan. Terus kamu ke sopran, wah ternyata ke sopran dari nada terendah sampai tertingginya aku capai semua, berarti kamu termasuk ke sopran.